mikir kenapa kita pergi nggak ngomong, ibu pergi nggak ada ngomong ke dia. Dulu mikir ya, mikir. Ngapain dulu? Saya ngomong dia. Ayolah ibu, sih kalau. Udah. Ya aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aftara 'alallahi kadiban am Aftara 'alallahi kadiban am bi jinnatum balil ladzina yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wa dhalalil ba'id. Apakah dia mengalang-alang kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak, tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksa yang kesesatan yang jauh. Ulang lagi. Apakah dia mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak, tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksa dan kesesatan yang jauh. Apakah, ya kan? Apakah mereka mengada-adakan kebohongan? Apakah mereka mengada-adakan kebohongan? Siapa mereka itu? Adalah orang-orang yang kafir itu, mengada-adakan kebohongan. Yang kebohongan yang nyata. Kebohongan yang nyata. Bahkan tetapi ya kan, orang-orang yang tidak beriman itu dengan kampung akhirat mendapatkan sebuah, dia sudah mendapatkan azab, ya kan, azab dan kesesatan yang jauh. Jadi tidak berbohong-bohongan, bukan ngada-ada, dia memang seperti itu, dia udah tersesat jauh. Sakit gila. Orang itu sudah gila, orang sudah tersesat jauh. Jadi dia ngada-ngadakan kebohongan itu tidak ngada-ngadakan kebohongan, memang sudah begitu. Apa yang diucapkannya memang bohong terus gitu. Jadi orang sakit dan gila, nah itulah karena dia tidak beriman. Masalahnya karena orang tidak beriman itu seolah-olah mengada-adakan kebohongan. Jadi dia dan mendapat azab, ya kan, dan kesesatan yang sangat jauh sekali. Jadi untuk kembali kepada kebenaran itu susah. Jadi orang-orang yang sudah dicop hatinya itu untuk menjadi orang yang tersesat, memang tersesat terus. Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samai wal ardh nasib bihimul arda awlus qita alaihim kisafam minas sama inna fi dzalika laayatan
Apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan, di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jauhkan kepada mereka keping-keping dari langit. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kesuksesan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Ulang lagi. Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka ke bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka keping-keping dari langit. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan, ya kan, apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka? Apa yang di hadapannya itu, ya kan, langit dan bumi. Apa yang di hadapan dan apa yang di belakang mereka itu adalah langit dan bumi, kan? Nah, kan, jika Allah menghendaki, ya kan, menghendaki, orang yang tidak memperhatikan, dia akan dibenamkan di bumi itu, atau dijatuhkan kepada mereka keping-keping yang dari langit tadi, karena dia tidak memperhatikan juga. Jadi orang-orang yang seperti itu, orang yang peka, tuli, bisu, dan tidak mengetahui apapun, dia seperti ini. Dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di langit dan di bumi. Kalau Allah itu mau, dia akan digenggelamkan langsung di bumi, atau dijatuhkan dari langit itu keping-keping yang menimpa mereka. Yang demikian itu adalah suatu tanda bagi tiap-tiap hamba yang nyata, ya. Tanda-tanda yang nyata itu seperti itu. Walaqad atayna Daud. Walaqad atayna Daud minna fadlam ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr. Ulang. Walaqad atayna Daud minna huda. Walaqad atayna Daud minna fadlan ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung atau burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya. Ulang lagi. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Dan kami berfirman, wahai gunung-gunung atau gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya. Ya. Dan
sungguh telah kami datangkan, ya kan, telah kami datangkan atau kami berikan kepada Daud karunia, ya kan. Apa karunianya? Gunung-gunung burung-burung dan burung-burung bertasbih. bertasbih kepadanya, dan dikaruniakan juga besi yang melunakkan besi, ya kan. Jadi apa yang diberikan kepada Daud itu, ya, gunung, burung-burung yang bertasbih, dan besi yang dilunakkan. Jadi besi bisa lunak. Makanya di sini orang-orang yang Berarti hati yang keras terus lunak gitu. Ya. Gitu. besi Ya, itu yang besi lunak. aja bisa lunak, masa hati orang bisa lunak? Ya. Maksudnya. Masalahnya hadid itu adalah besi yang lunak. Bayangkan aja gunung, masa bumi, kan burung-burung yang bertasbih, ya kan. Bersama Sebuah Daud. contoh. Burung aja bertasbih bersama Daud. Dan besi kami yang telah lunak. kami melunakkan besi. Jadi orang-orang yang berilmu, punya ilmu apa? Ilmu hitam ini yang disebutkan itu. Ya kan? Besi kerasani yang apa itu? Ya ini ya, besi. Jadi orang tahan pukul, tahan pacok. Itu ini yang doanya ini. Doa dari Daud itu. Nah, jadi inilah besi itu bisa lunak. Senapan itu bisa bisa berbuat apa-apa, bisa ngelulur gitu. Seperti lilin. Ani'amal sabiwati wa qaddir fis sardi wa malu salihan yaitu buatlah baju besi yang besar dan ukurlah ayamannya dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi besi yang keras itu, ya kan, bukan tidak bisa diolah, tetapi besi lah, buatlah baju besi supaya ketahanannya menahan tubuh mereka itu, supaya ditimpa oleh apa-apa tidak masalah, ya kan. Kemudian buat baiklah, Allah maha melihat apa yang dikerjakan. Jadi besi yang keras tadi bisa dijadikan baju. Bisa dijadikan baju besi, ya kan. Untuk pertahanan perang, kan orang dulu pakai pedang, jadi baju besi. Tapi orang-orang yang ilmu hitam kan bercita-cita seperti baju besi. Ada yang dia padahal bukan baju besi, tetapi hanya keyakinan dia saja. Jadi orang tahan besi itu dia pindah ke baju besi, seolah-olah badannya pakai baju besi, dilindungi oleh besi. Ini kemusyrikan itu di situ terjadinya. Orang-orang ilmu teluh itu. Wali Sulaiman Wali Sulaiman ar-ri'a guduha sahru wa rawahuha sahrun wa asalna wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'iznillah
ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanan pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin atau yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya, dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami dirasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Jadi azabnya itu api menyala-nyala sa'ir. Ulang lagi. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, Angin yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan. Angin itu dan perjalanan waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin adalah yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya, dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. ya. Dan kami berikan kepada Sulaiman, ya kan, angin, ya kan, dalam perjalanan. Jadi ketika angin badai yang luar biasa itu di padang pasir, dia kan memberikan angin itu dalam perjalanannya sehari seperti sebulan, ya kan. Jadi angin satu hari itu untuk sebulan bagi Sulaiman itu untuk jalan sebulan, tidak ada gangguan. Dan begitu juga sore, ya kan, perjalanannya seperti sebulan juga. Dan kami tembaga, dan kami lunakkan tembaga itu, ya kan, tembaga, ya kan. Nah, dan wamin, dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan bagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya. Ya, sebagian dari jin itu ada yang bekerja di hadapan siapa? Di hadapan Sulaiman dengan seizin Tuhan. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka baik Sulaiman dan jin tadi, ya kan, mana yang nyimpang nih, mana yang musyrik orangnya, ya kan, di antara mereka, maka ditimpakan azab dengan api yang menyala-nyala. Jadi ini ada jin juga. Jadi Sulaiman adalah manusia yang diberikan keleluasaan untuk saat pagi sampai dengan seperti sebulan, sore seperti sebulan juga, melunakkan tembaga. Nah, dan jin juga bekerja di hadapan mereka. Jin itu kerja juga, dia melihat seperti si Sulaiman itu dengan seizin Tuhannya. Dan siapa di antara mereka itu yang menyimpang dari aturan Allah, maka dia mendapat azab yang neraka yang menyala-nyala.
Ini jelas bahwa Sulaiman itu adalah nabi. Jin itu bukan nabi, tapi dia kerja juga, diizinkan Allah dia untuk mengikuti apa dia lakukan oleh si Sulaiman. Jadi ini sebuah fenomena dalam kehidupan ketika si Sulaiman itu diberikan kelebihan, ya kan? Sehari seperti sebulan, ya kan? Sore sama dengan sebulan, perjalanannya itu perjalanan yang sangat jauh. Si jin juga bekerja dengan seizin Tuhannya itu, mengikuti gitu. Tapi di antara mereka ada yang menyimpang, yang menyimpang itu mendapat azab yang pedih, tapi yang berjalannya ya'maluna lahu ma yasha'u min ma'riba wa tamathila wa jifanin kal jawab wa qudurir rasiyatin i'malu ala Dawuda sukran wa qalilum min ibadiyasy syakur. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendaki. Di antaranya membuat gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besar seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi apa yang dilakukan oleh si Daud itu kan, jin juga bekerja seperti si Daud itu gitu loh, membuat macam-macam peralatan itu, ya kan, tungku-tungku yang besar, periuk-periuk segalanya itu dari tembaga itu diolah, ya. Piring-piring dibuat, dia juga bekerja seperti itu, Seperti kolam, nah kolam, ya kan, periuk. untuk peralatan rumah tangga yang dibuat oleh si Daud. Si jin juga bekerja sama di Daud, dia kerja lah. Jadi karyawannya si Daud itu ada jinnya yang bekerja juga, buat ini cepat kerjanya. Kalau tembaga aja langsung diplet pakai tangan aja oleh jin, itu selesai. Buat mau apa si Daud, dia bekerja. Buat itu di atas tungku. Ya, di atas tungku. Seperti apa orang apa ya, menempa besi, pandai besi. Nah, jadi si jin itu kerja juga. Nah, jadi tidak ada bedanya. Tetapi bedanya si diberikan kelebihan kepada si Daud itu bersyukur. Tetapi yang si jin itu hanya nerima upah aja, iya kan, tidak bersyukur. Sama dengan orang-orang sekarang, orang yang bekerja juga untuk kepentingan pribadinya, untuk hidup dia, dan dia pandai. Sampai di sini. Sadaqallahul azim. Besok 13. Berarti ya
kalau begitu dia milih istri, berarti kita tidak dipikirkannya ibu apa ibu dari istrinya, dia menganggap orang lain kita.